code on this code. Oke, jadi kita kemarin membahas tentang kinematika posisi ya, yang 3 dimensi secara umum seperti ini. Oke, jadi awalnya bisa dikatakan bahwa kita memperkenalkan istilahnya partikel titik ya. Partikel titik yaitu dimensinya 0, ya. Dia bergerak ya, seperti lintasan begitu ya, lintasan kurva. Dan kurvanya itu diparameterisasi oleh yang namanya T, parameternya T. Jadi dia cuma satu. Oke, partikel titik. Dan apa namanya, partikel ini di setiap titik pada kurva tersebut itu bisa dipandang sebagai apa kalau dia itu relatif terhadap titik 0, titik pusat, itu adalah posisi partikel ya. Jadi ini posisi partikel relatif terhadap titik asal. Jadi ini posisi partikel pada T tertentu ya, relatif terhadap titik asal atau origin. Titik asal itu yang 0,0,0, kira-kira gitu. Kemudian dari sini itu bisa kita definisikan kecepatan sesaat gitu ya. Kecepatan sesaat. Oke. Ini misalkan D, maaf, V ya, maaf, V. Sorry. Harusnya masuk ke V. Kenapa seperti ini? Ini V. Sorry. Terus ini V sama dengan sama dengan sorry, kelupaan saya. Kok apa sini sih? Mohon maaf. DT ya. Itu ya. Jadi ini kecepatan sesaat. Kemudian ini ada percepatan sesaat, Anda tinggal turunkan saja. Sesaat ya. Oke, gitu. Jadi ini kemarin yang kita bahas. Jadi ini tentang kinematika. Ya. Nah, sekarang kita hari ini bahas tentang ya istilahnya bisa dikatakan yang utama ya dari kuliah. Nanti bab-bab berikutnya itu terkait dengan pengembangannya yang disebut dinamika ya. Jadi kayak mekanika Newton bagian dinamikanya. Jadi
2 minggu lalu kita udah 2 minggu lalu ya, seminggu lalu dengan yang kemarin kita bahas tentang kinematika ya. Kinematika itu kita memperkenalkan variabel dinamis ya, yaitu posisi partikel, ya, kecepatan dan percepatan ya, semuanya sesaat. Nah, sebenarnya percepatan juga itu ada perubahannya lagi yang disebut namanya jerk ya. Tapi itu biasanya nggak kita bahas ya. Ada yang tahu nggak sebabnya kenapa? Joshua Yosianto. Kurang tahu, Pak. Kenapa? Saya kurang tahu, Pak. Oke. Anis Salsabila. Kira-kira kenapa? Kok kita tidak bahas perubahan dari percepatan yang namanya jerk? Gimana Anis? Halo Anis. Ya, Pak. Ya. Kalau menurut saya, tapi saya nggak tahu ya apa benar apa enggak. Ya, nggak apa-apa. Ini Karena kan kita... karena di pembahasan kita saat ini mencakupnya cuma sampai percepatan doang gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Muhammad Reza, Zefa. Muhammad Zefa. Halo. Muhammad Zefa ada nggak? Halo. Muhammad Zefa. Ini kalau saya panggil 3 kali nggak nyaut, ya berarti saya put the waiting room ya. Kalau tidak ada ini nanti tidak di absen berarti. Nadia. Ingat ya, syarat kelurusan itu salah satunya 80% Halo, Pak. ke atas Ya, ya. Pak, punten device saya error, boleh numpang di Sriana ya Pak, on mic-nya. Ya, silahkan. Ya Pak. Kira-kira kenapa kita tidak membahas jerk? Kenapa tidak membahas jarak? Kalau dari saya belum tahu Pak, kurang tahu. Amalia Maharani. Iya, Pak. Kira-kira kenapa? Saya juga kurang tahu sih, Pak. Nggak tahu. M. Insan Hanif. Iya, Pak. Ya, kira-kira kenapa kita tidak membahas jerk di sini? Maaf, Pak. Saya juga belum tahu, Pak. Belum tahu, oke. Sania Maharani. Kalau saya juga sebenarnya belum tahu, Pak. Gitu. Menurut saya sih sependapat sama Anis, Pak. Oke. Salah satu alasan kenapa kita tidak membahas perubahannya percepatan, karena hukum Newton itu membatasi kita cuma membahasnya sampai percepatan, itu aja alasannya. Jadi nanti yang terkait dengan ini berikut ya. Jadi dinamika ini itu terkait dengan hukum Newton tentang gerak. Jadi hukum Newton itu banyak ya. Ada hukum Newton tentang gravitasi, teori gravitasi Newton, ada hukum Newton tentang optik, ada juga hukum Newton tentang gerak. Nah, di mekanika ini kita membahas hukum Newton tentang gerak gitu ya. Nah, itu ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu intinya bahwa ketika percepatannya 0, ya, sama dengan 0, maka gayanya maaf. Kenapa? Nggak bisa ya. Maka gayanya itu akan sama dengan 0. Oke. Jadi di Newton ini itu ada 2 hal yang diperkenalkan ya.
yang diperkenalkan. Itu pertama adalah konsep tentang gaya. Gitu. Jadi gaya ini adalah vektor. Vektor itu dia bersifat abstrak ya. Nah, tapi abstrak di situ itu ada fisisnya. Jadi fisisnya itu apa? Kita bisa menganalogikan gaya itu yang merupakan besaran vektor itu Anda bisa bayangkan seperti Anda mendorong, jadi Anda memberikan sebuah gaya atau menarik misalkan. Itu fisisnya gitu ya. Kemudian ini terkait dengan hukum kedua ya. Jadi ketika percepatannya tidak nol. Jadi ada F ini, sebenarnya saya tulis dulu deh. Jadi F di sini itu terkait dengan massa kali percepatan. Ya. Nah, jadi Newton itu juga memperkenalkan bahwa dinamika sebuah benda itu terkait dengan massa benda istilahnya. Apa itu massa benda? Itu adalah massa ya, itu karakteristik bendanya. Jadi benda itu dikarakterisasi oleh massanya gitu. Yang paling sederhana itu di mekanika Newton. Jadi ketika kita membahas mekanika Newton, tentu kita memperkenalkan adanya konsep gaya dan massa. Nah, jadi sebenarnya hukum 1 dan 2 ya itu terkait dengan bahwa benda tersebut harus punya massa gitu ya. Yang ketiga itu terkait dengan, saya tulis saja, aksi reaksi lah ya. Jadi lebih sederhananya begini. Nah, cuma di sini ada beberapa catatan. Catatan. Gitu ya, terkait dengan hukum Newton. Yang pertama apa? Jadi massa di sini ya, itu dia harus lebih besar dari 0. Gitu. Oke? Harus besar dari 0. Pertanyaannya mengapa? Adnan Abdussalam. Iya, Pak. M-nya 0 ya 0. Kira-kira kenapa dia harus lebih besar dari 0? Sebabnya kenapa? Pak, masuk gak sore? Masuk ya, masuk. Karena kalau FMA massanya 0, F-nya juga 0, Pak. Ya, terus? Jadi nggak ada gaya. Ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau misalkan M-nya sama dengan 0, maka F sama dengan 0. Tapi dia percepatannya bisa tidak 0, kan? Betul nggak? Iya, Pak. Satu hal lagi juga ya, ini terkait dengan kasusnya Zeva ya. Anda kalau mau ke belakang harus izin ya, bilang di chat Zoom ya, atau WA juga bisa. Jadi ini lain kali buat semua nih peringatan ya. Jadi kalau Anda mau ke belakang harus izin ya. Izin, tentunya akan saya izinkan, tapi harus Anda bilang. Ya, kalau Anda tidak bilang ya, jadi nanti akan saya keluarkan kalau 3 kali saya panggil tidak ada respons ya. Jadi kalau 3 kali tidak ada respons, itu berarti saya anggap tidak ada atau absen ya, tidak absen misalnya gitu.
Jadi harus ingat ya, syarat kelurusan itu 80% kehadiran. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti yang teman Anda bilang. Ya. Jadi kalau massa ini sama dengan 0, itu ada kasus di mana kalau saya masukkan ke hukum keduanya, F-nya sama dengan 0. Ya. Tapi A-nya tuh tidak sama dengan 0. Ya. Jadi kalau F sama dengan 0, tapi A tidak sama dengan 0, itu berarti apa? Ini kan bertentangan kan dengan hukum satunya gitu ya. Bahwa F sama dengan 0 itu harusnya A sama dengan 0. Jadi ini bertentangan dengan hukum 1 Newton. Gitu. Kemudian yang kedua, jadi ini sebenarnya untuk pengetahuan Anda aja ya. Kalau massa M itu lebih kecil dari 0, jadi ini saya cuma bilang, saya nggak akan jelaskan ya, karena itu tidak stabil. Dari kacamata sistem dynamical system. Gitu. Jadi maka dia harus lebih besar dari 0. Jadi sistem dinamik itu apa? Itu terkait dengan analisa kestabilan. Analisa kestabilan itu. Ya itu nanti Anda bisa pelajari kalau Anda nanti mengambil di matematik atau fisika di kuliah lanjut ya. Tapi ini hal yang standar. Gitu. Ketiga, massa di sini ya ada namanya di sini. Anda tahu nggak ada berapa jenis massa? Ada berapa jenis massa? Ekosiaan. Ya, Pak. Ada berapa jenis massa? Dua ya, Pak. Dua, apa aja bisa disebutkan nggak? Massa benda sama massa jenisnya. Oke. Yang lain, Meta Purnamasari. Yang saya tahu dua, Pak. Massa Apa aja? jenis sama massa benda. Apa? Massa jenis sama massa benda. Oke. Muhammad Adli. Sama, Adli. Pak. Sama massa apa? jenis dan massa benda. Oke. Nadia Salsabila. Ya, Pak. Sama saya juga. Oh, sama semua. Raihan Eko Sugianto. Sama, Pak. Ada dua, Pak. Massa jenis dan massa benda. Ada yang punya pendapat lain nggak? Muhammad Zefa. Saya juga sama, Pak. Massa jenis dan massa benda. Oke. Amalia Maharani. Pak mau nambahin, Pak? Boleh, Pak? Ya, silahkan. Kalau massa inersia termasuk bukan, Pak? Ya, Mas. Ya, itu massa inersia. Ini adalah massa inersia namanya. Ada Kalau tiga, yang bukan, lainnya Pak? namanya apa? Massa gravitasi sama massa kuantum. Benar nggak, Pak? Nah, sebenarnya kalau massa kuantum itu di luar konteks kita lah. Saya nggak akan membahas itu ya.
Tapi kalau secara klasik mekanika Newton, massa itu ada dua, ya. Itu massa inersia dan massa gravitasi. Ya. M di sini itu adalah massa inersia. Jadi massa inersia itu apa? Itu adalah massa, konsep massa yang diperkenalkan oleh hukum Newton tentang gerak. Kalau massa gravitasi itu adalah massa yang diperkenalkan terkait dengan interaksi gravitasi. Perbedaannya itu apa? Perbedaannya begini. Massa gravitasi itu bisa saya analogikan dengan muatan listrik. Oke. Muatan listrik itu bisa sebagai apa? Sebagai sumber medan listrik. Gitu ya. Nah, kalau massa gravitasi itu, karena kalau saya analogikan dengan muatan listrik, itu artinya bahwa massa gravitasi itu adalah sebagai sumber medan gravitasi. Ya. Itu perbedaannya. Gitu. Nah, cuma ada percobaan dari Eötvös ya, yang mengatakan bahwa, jadi dia membuat sebuah percobaan ya. Jadi yang menyimpulkan bahwa massa gravitasi dan massa inersia benda itu sama, tidak dibedakan. Jadi karena selisihnya itu sangat-sangat kecil. Jadi ini kita sebut aja, ini mungkin saya ambil, ini mungkin untuk membedakan ya, saya tulis aja ini MI gitu ya, maksudnya massa inersia. Yang di sini juga MI, massa inersia. Jadi ini massa inersia benda. Massa inersia benda atau partikel. Nah, jadi kalau massa inersia, ya jadi ada dua jenis. Massa inersia itu adalah massa yang ini dalam kurung diperkenalkan dalam hukum Newton tentang gerak. Sedangkan yang satu lagi itu adalah massa gravitasi. Sebentar. Oh ya. Sebut saja gini ya. Ini adalah massa gravitasi. Itu diperkenalkan dalam teori gravitasi Newton. Nah, teori gravitasi Newton ini adalah terkait dengan interaksi ya. Jadi adalah dalam kurung teori interaksi gravitasi. Jadi dia berbeda dengan teori hukum tentang gerak ya, hukum Newton tentang gerak. Tetapi medan gravitasi itu atau interaksi gravitasi itu bisa menyebabkan gerak gitu ya. Jadi ada yang disebut namanya tadi itu saya sebut, ini namanya prinsip kenapa ada pakai itu ya, sorry. Namanya prinsip ekivalensi. Ya, yang mengatakan bahwa massa inersia benda itu sama dengan massa gravitasi benda. Namanya prinsip ekivalensi. Nah, prinsip ekivalensi ini, ekivalensi diuji coba, dieksperimenkan lah ya, oleh ini karena namanya nama-nama Eropa Timur, jadi dia pakai O umlaut, jadi sebenarnya ada O di
titik 2 di O-nya gitu ya. Salah satunya saya lupa di mana. Jadi dia menemukan eksperimen itu dengan menggunakan neraca Cavendish gitu ya, bahwa apa namanya ya, atau saya question aja, bahwa selisih massa delta M per M ya itu dia dapatkan ini sekitar minus 8 kalau tidak salah ya. Jadi artinya dengan menggunakan neraca Cavendish tersebut Edwards itu dapat mendapatkan angka pada zaman itu ya, bahwa selisih delta M per M. Jadi Anda bisa delta M itu adalah MI dikurangi MG per MI atau per MG ya. Jadi kurang lebih ordernya itu 10⁻⁸. Ini artinya apa? Bahwa kalau saya punya 1 kilogram tahu misalkan ya. Jadi 1 kilogram tahu itu tidak bisa dibedakan mana massa inersia dari tahu yang 1 kilo ya, atau massa gravitasinya gitu, karena selisihnya itu fraksi dari itunya 10⁻⁸. Jadi sangat-sangat kecil ya. Bahkan percobaan sekarang itu sudah lebih kecil dari ini, 10⁻⁻12 bahkan uji cobanya gitu ya. Uji coba prinsip ekuivalensi ini. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang bisa dikatakan ya sampai sekarang tuh ya masih berlaku gitu, dan bahkan kita pakai. Bahkan Einstein sendiri dalam mengembangkan, Albert Einstein ya, dalam mengembangkan teori gravitasinya yang namanya teori relativitas umum, itu dia berawal dari prinsip ekuivalensi ini gitu ya. Tentunya saya tidak akan membahas bagaimana Einstein menemukan seperti itu, yang jelas dia ada ininya aja. Ada apa istilahnya? Ada hal yang perlu Anda pelajari lagi, intinya gitu. Toolsnya masih belum cukup. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti akan saya upload di EduNext ya, jadi Anda bisa lihat di sana perkembangannya dari notes ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Halo, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Halo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada respon. Tidak ada, Pak, dari saya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Nah, Pak, ya. maaf, saya izin bertanya, Ya. kalau boleh. Ya, ya silakan. Ini kan forum ini. Baik, jadi itu saya kalau misalkan itu kan dari dikte kan, kalau misalkan si massa itu kan sebagai massa inersia dan sistemnya juga kayak nggak stabil gitu kan. Ya. Apabila andai kata di soal itu masanya udah pasti kurang dari 0, apakah itu masuk akal atau kayak udah pasti salah soalnya? Ya, itu berarti salah soal. Jadi kalau kita berbicara hukum Newton pada level mekanika klasik, itu harus masanya lebih besar dari 0. Oh ya, satu lagi juga, ini massa lebih kecil dari 0 ini sebenarnya secara teoritis itu ada ya. Ya orang istilahnya nyebutnya anti gravitasi, tapi nggak perlu jauh ke sana lah. Jadi kalau tahu Anda partikel fonon namanya. Jadi fonon itu, jadi kalau foton itu adalah partikel cahaya. Ya, tapi kalau fonon itu adalah partikel yang terkait dengan gelombang suara. Jadi kuantisasi gelombang suara namanya. Jadi partikelnya namanya fonon. Nah, fonon itu pada suhu yang sangat kecil mendekati 0 Kelvin. Ya, ini secara perhitungan teoritis numerik ya. Ada papernya, tapi saya nggak perlu bagikan. Itu menunjukkan bahwa masanya itu massa efektifnya itu lebih kecil dari 0. Jadi kalau dia jadi gini, interaksi gravitasi Newton itu kan sifatnya atraktif ya. Jadi tarik menarik. Oke. Jadi kalau ada massa benda M1 dengan M2 atau massa bumi lah dengan massa bulan, itu massa gravitasinya tarik menarik.
atraktif lah dia. Ya. Itu kalau masanya lebih besar dari 0. Nah, Mg di sini juga dia lebih besar dari 0 tentunya. Saya lupa ngasih catatan. Mg di sini dia lebih besar dari 0. Kalau masanya dia itu lebih kecil dari 0, itu artinya apa? Jadi yang tadinya harusnya gaya gravitasi bersifat atraktif, tarik-menarik, jadi ketika salah satu masanya itu negatif, jadi analog seperti ini, apa namanya, hukum Coulomb, ya, kalau hukum Coulomb, dia kan kalau sama, dia tolak-menolak. Ya, kalau berlawanan, tarik-menarik. Kalau gravitasi berarti kalau dia itu berlawanan, satu negatif, satu positif, dia akan sifatnya repulsif, tolak-menolak. Jadi bisa dikatakan, kalau saya ingin membuat sebuah benda melayang di medan gravitasi, ya itu buat aja masanya negatif. Gitu. Seperti itu. Jadi makanya di film-film science fiction itu, ya namanya kan kita juga bebas berhayal. Ya. Yang penting ada ini ilmiahnya. Yaitu Anda boleh buat apa aja di sana, tapi memang di situ memang ada penjelasan teoritisnya. Nama penjelasan teoritis itu belum tentu apa istilahnya, artinya ini ya, ada barangnya. Jadi penjelasan teoritis itu bisa jadi barang itu belum ada. Mungkin beberapa puluh tahun lagi atau beberapa ratus tahun lagi mungkin ada. Gitu. Seperti itu. Jadi apa istilahnya itu orang bisa melayang di atas apa namanya permukaan, ya itu bisa jadi pakai tadi anti gravitasi lah istilahnya. Jadi masanya jadi negatif gitu ya. Nah fenomena pelayangan ini bukan pelayangan apa istilahnya itu ya, levitate disebutnya apa istilahnya levitate ya, levitation kalau bahasa Inggrisnya levitation itu apa yang melayang begitu. Fenomena itu sebenarnya udah ada di superkonduktor kalau Anda tahu. Superkonduktor itu sekarang suhunya sudah ada yang di suhu kamar tapi tekanannya sangat-sangat tinggi. Kalau yang biasanya baru sampai 100 Kelvin. Nah, kalau superkonduktor itu dia melayang tapi bukan pada medan gravitasi, tapi dia pada medan magnet. Jadi kalau ada medan magnet, superkonduktor itu dia melayang. Gitu. Itu perkembangan fisika ya, bahkan Jepang itu sudah, atau Jerman mungkin ya, udah menggunakan itu. Menggunakan teknologi itu ya, tapi saya nggak tahu apa rumor itu benar atau tidak karena untuk apa istilahnya mempertahankan suhu sekitar 100 Kelvin itu sangat-sangat sulit ya, pakai nitrogen cairnya banyak banget gitu. Mungkin belum kali ya, mungkin belum ya. Nah. Misalkan apa yang terjadi kalau misalkan kita bisa buat kendaraan yang bisa melayang seperti itu? Ya salah satunya sih keuntungannya itu kecepatan. Ya, kecepatan. Jadi salah satu kendala kenapa misalkan kereta atau mobil itu tidak bisa cepat seperti pesawat, itu karena ada gesekan roda. Ya. Roda dengan misalkan permukaan. Ya, jadi ada apa istilahnya itu bukan hanya itu sih apa namanya tuh yang ini roda tuh yang apa kalau di mobil tuh ada apa istilahnya saya lupa. Jadi di mobil tuh ada ban, ada ininya apa yang giginya lah ya gitu ya. Jadi kalau giginya itu makin cepat, itu gaya gesekan makin besar. Jadi dia akan meleleh. Ya, itu menyebabkan apa? Ya bisa jadi nanti akan rusak itunya gigi tersebut karena gesekan. Ya, jadi makanya batasan kecepatannya juga dibatasin biasanya. Dan usia apa namanya? Ini kan ada apa namanya? Sebentar, ada yang terlempar. Sebentar ya. Belum masuk ternyata. Dan apa istilahnya, tadi saya lupa ngomong apa tadi. Tadi Anda ingat nggak tadi saya bicara apa ya? Saya kelupaan. Karena terpotong sih tadi. Jadi kalau saya lagi bicara, kalau terpotong tuh jadi saya juga suka lupa gitu apa yang saya bicarakan.
Oh ya, terkait dengan itu. Jadi karena gaya gesek di gigi itu jadi itu bergantung pada kecepatan ya. Jadi kalau kecepatan makin tinggi ya, gaya gesek juga makin tinggi. Nah, gaya gesek makin tinggi, namanya gaya gesek itu kan terkait dengan apa? Daya yang hilang ya, atau disipatif lah ya sifatnya. Jadi disipatif itu terkait dengan panas. Jadi kalau gaya gesek makin tinggi akan menyebabkan panas. Nah, panas itu ketika lama-kelamaan, ketika itu makin tinggi, suhu kan akan makin tinggi. Jadi ada titik leleh kan ya dari besi tersebut kalau itu makin tinggi gitu kan ya suhunya, sehingga akan merusak roda tersebut lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, dengan adanya teknologi levitation ini atau yang bisa melayang, ya, itu kita bisa dikatakan tidak perlu roda gitu ya. Jadi gaya geseknya bisa dikatakan 0. Dan karena gaya gesek 0 itu kita bisa bermain kecepatan di sana gitu. Cuma kecepatannya juga juga dibatasin gitu ya. Contohnya apa? Misalkan seperti di pesawat terbang. Di pesawat terbang itu kenapa dibatasin, biasanya tidak ada yang sampai 10 mach apa mungkin 8-9 mach mungkin tidak ada ya. Mungkin cuma di Top Gun aja yang kemarin sampai 10 mach gitu, tapi itu ya namanya khayalan ya. Karena kenapa? Jadi karena kalau kecepatan itu makin tinggi, kita kan menggunakan udara. Nah, nanti juga akan kita belajar, udara itu adalah fluida. Ya, fluida itu dia punya gaya gesek, dan gaya gesek itu juga bergantung pada kecepatan. Kalau Anda ingat di fluida itu adalah hukum Stokes, gaya hukum Stokes itu kan terkait dengan kekentalan. Jadi makin kental suatu cairan, dia gaya geseknya akan makin besar. Ya, karena itu terkait dengan konstanta di depannya. Nanti akan kita singgung lah di situ terkait dengan gaya gesek. Nanti ya setelah ini. Gitu. Nah, jadi kalau dia itu makin cepat, karena F di sini bergantung linear terhadap T misalkan yang minimal, karena itu bergantung pada V, jadi kalau V-nya itu makin besar, dia secara linear bergantungnya, V makin besar, gaya gesek juga akan makin besar. Gaya gesek makin besar, ya, yang menyebabkan tadi ada banyak daya yang hilang. Ada panas di sana. Nah, panas di situ, kalau Anda lihat percobaan tentang supersonik itu, jadi ketika pesawat itu makin tinggi kecepatannya, ujungnya itu akan memerah. Memerah itu akibat apa? Akibat adanya gesekan udara yang menyebabkan disipatif. Nah, disipatif itu kan terkait dengan ada energi yang hilang. Energi yang hilang tersebut itu menjadi panas di situ. Ya, menjadi panas. Nah, ketika dia itu kecepatan yang paling tinggi, kan dia akan makin besar tuh merahnya. Artinya memang daya yang hilang juga akan makin besar. Sehingga apa? Ketika itu nanti makin cepat, itu lama-kelamaan pesawat jet tersebut ya akan terbakar gitu ya. Dan yang di dalamnya itu juga akan hancur gitu ya. Nggak akan bisa selamat. Makanya di Top Gun itu kecepatan 10 mach kok dia bisa selamat, itu sebuah hayalan gitu. Kalau sudah kecelakaan di kecepatan segitu, sejak sependek yang saya tahu itu belum ada orang yang bisa selamat sampai 10 mach. Nah, itu kira-kira mungkin kuliah hari ini tentang hukum Newton ya, dinamika, dan mungkin insya Allah untuk minggu depan kita akan bahas secara khusus penerapan hukum Newton di sini. Nah, ini konsep-konsep yang penting yang nanti akan kita bahas minggu-minggu depan terkait dengan aplikasinya gitu ya, penggunaannya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kan saya belum masuk ke MS Team, Pak. Boleh minta tolong di-invite nggak, Pak, ke MS Team-nya? Sebentar. Saya mesti nyalain dulu nih MS Team. Kemarin nggak masuk ya? Atau gimana sih? Kenapa, Pak? Kemarin nggak masuk? Kemarin masuk. Perasaan udah ada deh. Nama Anda apa? Anissa Sabila Arifin. NIM-nya. 129210027. 129 21 027.
Oh, belum ada ya? Saya Kemarin, juga belum masuk, Pak. bentar, 129-21-027. Anissa Salsabila. Oke. Terus Anda siapa? NIM-nya aja sebutkan. 129-21-025, Pak. 025. Nizar ya. Kemarin nggak masuk ya atau gimana? Iya, Pak. Masuk, Pak. Tapi submitnya lewat Edunex yang kemarin. Oh, oke. Tapi Edunix ada. Ada, Pak. Oh ya udah nggak masalah. Sebenarnya saya menggunakan ini tuh agar supaya, karena kalau Edunex itu kan harus di-sync melalui SIX. Dia harus apa istilahnya tuh, harus terdaftar resmi gitu. Jadi makanya saya nggak bisa nge-add di situ. Yang bisanya si admin, jadi istilahnya admin SIX ya sebenarnya. Jadi memang saya menggunakan alternatif MS Team ini itu untuk ini, untuk yang tidak bisa istilahnya tidak bisa di Edunex, dikumpulkannya di sini gitu. Untuk sementara sih sebenarnya. Mungkin nanti kalau sudah PRS sih mungkin Anda udah tidak ada masalah harusnya. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kan kemarin saya udah ngumpulin kuis itu lewat Edunex, Pak. Terus Ya. udah saya upload kan. Terus pas saya lihat lagi itu malah nggak ada filenya gitu, Pak. Terus gimana ya Pak jadinya? Anda upload lagi aja. Atau Udah kalau nggak Anda upload di ini aja. bisa, Pak, kalau Edunex. Atau gini aja deh, kalau untuk kedepannya mungkin, jadi gini, kalau memang ada nggak bisa upload di Edunex, Anda upload aja di MS Team. MS Team itu setahu saya bisa dia. Tapi Paling ini nanti Pak, dikasih karena saya catatan. baru masuk, jadi saya. Ya udah nggak apa-apa, Anda upload aja hari ini juga nggak apa-apa. Mungkin nanti ke depan kalau kita kuis tuh mungkin nanti agar supaya hal-hal sebenarnya di Edunex tuh saya nggak sukanya, punten ya mohon maaf, itu sistem belum stabil tapi sudah dipakai gitu ya. Belum ada uji coba segala macam. Uji cobanya kemarin-kemarin tuh yang banyak gagal gitu. Jadi itu tadi kasus seperti Anda ini sering terjadi semester lalu. Makanya saya sebenarnya menggunakan Edunex itu ya karena terpaksa aja karena ITB yang meminta. Gitu. Nah jadi untuk ke depan, jadi mungkin Anda nanti harus mengumpulkan kedua platform jadinya nanti untuk ke depan. Jadi nanti yang pertama itu adalah Edunex, jadi untuk yang resminya di ITB. Nah yang kedua, Anda harus juga upload nanti di MS Teams gitu. Nah, kenapa saya perlu upload di MS Teams? Karena tadi ketakutnya itu kejadian-kejadian tahun lalu seperti teman Anda ini, Anda udah upload, tapi ternyata hilang gitu ya. Sebenarnya sih kalau Anda lapor ke admin sih bisa. Biasanya nanti akan ada bug atau apa yang menyebabkan itu terjadi. Tapi kalau saya lihat sejauh saya menggunakan MS Team ini belum pernah ada masalah gitu ya. Setahu saya gitu ya. Jadi makanya memang nanti untuk ke depan ketika nanti Anda quiz, PR atau tugas, kumpulkannya melalui dua platform aja. Satu pakai Edunex ya buat resmi ITB, satu lagi MS Teams. Nanti mana yang dipakai? Dua-duanya akan kita pakai. Ya. Kalau misalkan nanti biasanya kalau Edunex tadi bermasalah, kita bisa pakai MS Team gitu untuk backup. Itu aja palingan dari saya untuk kedepannya. Oke, ada lagi nggak? Terima kasih, Pak. Iya. Saya absen ya sebentar. Sebentar ini harusnya nggak usah saya rekam aja ya, udah cukup.